Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jumpa kembali dengan saya Ika di Ika Channel. Ini adalah bagian kedua dari tutorial saya membuat dan mengelola kelas di Google Classroom. Oke, baik, kita segera menuju kelas. Ini adalah kelas yang kita buat pada bagian pertama tutorial saya dahulu. Oke, kita klik. Tutorial kali ini akan saya fokuskan pada mengisi menu tugas kelas. Kita klik tugas kelas, muncul tampilan seperti ini. Untuk mengisi tugas kelas, tombol yang harus kita gunakan adalah buat. Kita lihat, klik di sini. Ada pilihan tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Langkah pertama dalam kita membuat tugas kelas, kita harus menentukan topik-topik besar yang ada di kelas kita. Sebagai contoh, untuk kelas ini saya akan membagi topik menjadi 4 topik besar. Langkahnya adalah kita klik topik. Topik pertama yang akan saya buat adalah presensi siswa. Muncul topik di sebelah kiri. Jadi begitu siswa mengakses kelas di Google Classroom, jika mereka ingin melakukan presensi, maka topik yang akan mereka klik adalah presensi siswa. Jadi presensi siswa ini memuat daftar hadir siswa. Oke, berikutnya topik yang kedua adalah materi ajar. Semua bahan ajar, semua materi yang diperlukan oleh siswa akan ditampilkan di topik materi ajar. Mau itu berupa Word, PowerPoint, PDF, ataupun berupa video pembelajaran, ataupun link ke Google, ataupun ke blog, itu semuanya ada di materi ajar. Maksud pengelompokan topik-topik ini adalah supaya siswa menjadi terarah kemana mereka harus menuju ketika mencari sesuatu. Kalau mereka mau absensi, maka mereka langsung menuju ke presensi siswa. Mau mengambil bahan ajar, maka langsung menuju ke materi ajar. Oke, kita lanjutkan. Topik yang ketiga itu saya buat tugas. Nah, semua tugas-tugas siswa, mau itu latihan, mau itu kuis, ataupun pertanyaan-pertanyaan, semuanya akan muncul di topik tugas. Untuk presensi siswa dan materi ajar, itu tidak ada hubungannya dengan nilai. Tapi untuk tugas, itu nanti akan kita linkkan dengan nilai. Bagaimana itu bisa terjadi? Tetap ikuti tutorial ini. Oke, yang terakhir, topiknya adalah setelah tugas, ujian atau evaluasi. Semua proses ujian akan ada di sini. Mau itu ulangan harian, ujian tengah semester, ataupun ujian akhir semester, semuanya akan terkumpul di topik evaluasi. Dan ini sama halnya dengan tugas, akan link langsung ke nilai. Kalau kita perhatikan di layar, susunannya adalah susunan dari yang besar ke yang kecil. D menuju A, B
Nah, ini bisa kita edit dengan cara mengklik titik 3 yang ada di bagian kanan ini. Klik di sini, maka akan muncul menu ganti nama. Jika misalnya kita ingin mengganti evaluasi dengan ujian, silakan. Atau kita ingin menghapus, dianggap evaluasi tidak cocok, mungkin topik-topik lain yang kita anggap sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian salin link, berarti linknya ini. Nah, link pas kita membuka tugas kelas ini. Kemudian ini turunkan. Artinya si D ini kita turunkan satu tangga ke bawah. Oke, sekarang D sudah berada di bawah C. Kita turunkan lagi. Nah, itu kalau kita secara manual. Kalau ingin cepat, maka bisa dengan cara klik di sini. Oke, kita paskan dulu kursor. Klik di sini. Tahan, kemudian pindahkan ke bagian sini. Nah, dapat dilihat bahwa presensi siswa letaknya sudah paling atas. Nah, materi ajar kita pindahkan ke sini. Nah, semuanya sudah berurut menjadi A, B, C, dan D. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengisi dari setiap topik-topik yang ada. Presensi siswa akan kita isi dengan daftar hadir siswa setiap pertemuan. Materi ajar akan kita isi dengan materi-materi atau bahan ajar yang akan kita share kepada siswa. Tugas-tugas akan kita isi dengan semua tugas latihan soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Begitu juga dengan evaluasi akan kita isi dengan soal-soal ujian. Yang perlu menjadi catatan di sini, pastikan sahabat semua memposting tugas kelas, baik itu presensi, materi ajar, tugas, dan evaluasi ketika siswa kita sudah bergabung menjadi anggota kelas. Karena terutama untuk tugas dan evaluasi itu biasanya disertai dengan settingan waktu. Jika anggota masuk setelah settingan kita selesai, maka dia tidak bisa lagi mengerjakan tugas atau evaluasi yang sudah kita share sebelumnya. Jadi itu jadikan catatan, pastikan ketika kita memposting di tugas kelas, baik itu topik apa saja, semua siswa kita sudah menjadi anggota di kelas pada Google Classroom yang kita kelola. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengisi setiap topik. Tetap yang tombol yang kita gunakan adalah tombol buat. Kita mulai dari yang pertama A, buat. Buat presensi, karena dia tidak ada hubungannya dengan nilai, maka yang paling cocok kita pilih adalah materi. Karena untuk tugas kuis dan pertanyaan itu semuanya dilinkkan dengan nilai. Jadi kalau kita klik di tugas kuis pertanyaan, otomatis nanti dia meminta penilaian. Jadi kita klik di materi. Oke, udah sampai ke sini kita tulis misalnya presensi tanggal 29 Juni. Deskripsinya ini boleh diisi boleh tidak, misalnya isilah data pada formulir berikut dengan keadaan yang sebenarnya. Oke. Ini kita pastikan topiknya adalah topik presensi siswa. Oke. Nah, di sini ada pilihan tambahkan dan buat. Di kesempatan kali ini saya akan menggunakan menu tambahkan. Nah, ini Google Classroom kita ini bisa dikonekkan dengan Google Formulir. Mari kita menuju ke Google Formulir yang sudah dibuat sebelumnya, yang ada di
Google Drive. Ini presensi kimia, klik di sini. Nah, kebetulan Google Form-nya sudah saya buat. Untuk penjelasan bagaimana cara membuat absensi menggunakan Google Formulir itu ada pada bagian khusus terpisah dari tutorial ini. Oke, berarti ini formulir sudah siap untuk kita gunakan. Isinya nama lengkap, kelas siswa, NIS-nya, tanggal pembelajaran, dan nomor HP-nya. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan sobat sekalian. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, kita tinggal klik kirim. Klik kirim. Kita akan menggunakan link dari formulir ini, maka yang kita klik adalah icon ini. Muncul tautan yang akan digunakan oleh siswa kita untuk mengisi presensi. Karena ini terlalu panjang, kita perpendek dengan mencentang pada kotak ini. Oke, sudah diperpendek, kemudian salin. Kita tutup jendelanya, kembali ke kelas kita, tambahkan klik link. Pastekan link yang sudah kita salin tadi. Oke, lanjut dengan klik tambahkan link. Kita tunggu beberapa saat. Oke, berarti presensi kimia sudah berhasil kita tambahkan di topik presensi siswa. Oke, kemudian supaya presensi ini muncul di tugas kelas dan diberitahukan di forum, maka kita harus memposting. Untuk posting ada 3 pilihan. Tempatnya dengan menghapus. Posting jika memang kita sudah yakin untuk mempostingkan apa yang kita tampilkan di materi ini. Sedangkan jadwalkan ini jika, nah seperti ini, presensi tanggal 29 Juni. Berarti presensi ini akan kita rilis pada tanggal 29 Juni. Kita klik jadwalkan, cari tanggal 29 Juni. Misalkan kita mengajar setelah jam istirahat, maka jamnya kita sesuaikan. Misal kalau di SMTI Padang, istirahat yang pertama 10.30 masuk kembali, maka presensi ini akan rilis pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 10.30. Kita tinggal menjadwalkan saja, jadi otomatis pada tanggal dan jam itu postingan ini sudah ada. Kalau kita perhatikan, warnanya berbeda dengan warna dari topik. Ini artinya postingan ini belum bisa dilihat oleh siswa kita sampai jadwal yang ditentukan. Kita kembali lagi ke menu tadi, bisa kita lihat kembali, kita klik di sini tanda 3 ini, edit. Nah, ini tampilannya. Pastikan memang kelasnya adalah 12.1, semua siswa, ya, presensi siswa. Berarti kita jadwalkan. Pilihan yang ketiga tadi adalah setelah posting, jadwalkan, adalah draft. Draft berarti itu belum saatnya untuk kita posting dan belum juga saatnya untuk dijadwalkan karena masih dalam perencanaan. Satu lagi, hapus jika memang menu itu sudah tidak kita butuhkan lagi. Begitu seterusnya jika kita ingin memposting presensi siswa. Jika kita misalnya memang dalam 1 minggu itu pertemuannya 1 kali dalam seminggu, silakan berarti siapkan beberapa presensi dengan jarak 1 minggu, sehingga semuanya kita jadwalkan, sehingga pada saat hari H postingannya akan secara otomatis tampil ke akun masing-masing dari peserta didik kita.
Berikutnya, materi ajar. Tetap yang akan kita klik adalah buat. Karena juga tidak berhubungan dengan nilai, maka itu kita buat di materi. Oke, materi. Nah, kebetulan pelajaran kimia di kelas 12, kompetensi dasar yang pertama adalah tentang hidrokarbon. Jadi saya beri judul hidrokarbon. Pelajari bahan ajar yang ada pada postingan kali ini. Jadi bahan ajar yang ada pada postingan ini. Oke, opsional saja, silahkan tambahkan sesuai dengan kondisi sahabat sekalian. Nah, kembali kita klik tambahkan. Oh ya, sebelumnya kita pastikan lagi topiknya adalah topik materi ajar supaya jangan salah kamar. Tambahkan. Nah, ini ada 4 pilihan. Bisa dari Google Drive, berarti sudah ada yang kita siapkan sebelumnya. Kemudian bisa juga kita linkkan dengan baik itu blog maupun dengan hasil googling. Kemudian juga bisa kita tambahkan dengan file yang sudah ada di komputer kita, atau bisa juga kita lengkapi dengan video-video yang ada di YouTube. Mari kita lihat satu persatu. Contoh yang pertama kita tambahkan dari Google Drive. Oke, dari draft saya, lihat. Nah, di drive saya sudah ada buku tentang bahan ajar kimia. Klik di sini, tambahkan. Nah, maka akan muncul icon dari tugas materi ajar kita. Kemudian jika kita menghubungkan dengan link, klik di sini, berarti kita buka dulu link apa yang akan kita buat. Contoh di sini saya linkkan dengan blog. Ini bebas saja. Jika sahabat ingin menggunakan hasil dari googling, silahkan saja. Ini hidrokarbon. Nah, kita buka dulu hidrokarbon. Nah, kita copy alamat webnya. Kita pastekan di sini, baru tambahkan link. Nah, sudah terlihat di sana bahwasanya langsung connect ke hidrokarbon. Ketiga, jika ada file ini biasanya di drive saya juga bisa, atau pilih file dari perangkat, berarti pilih file yang sudah ada di komputer kita. Nah, ini sudah ada, ini ada PowerPoint-nya, klik di sini, kita tambahkan upload. Oke, sudah berhasil kita tambahkan. Terakhir, jika kita ingin menambahkan video dari YouTube, caranya berarti kita cari dulu. Caranya kita cari tentang hidrokarbon. Kata kuncinya hidrokarbon, cari. Sudah ada kemarin yang menjadi pilihan saya.
misalnya. Klik di sini, klik di video yang akan kita unggah, tambahkan. Oke, sudah muncul di sini. Nah, jadi sudah ada 4 materi ajar yang ditampilkan di hidrokarbon ini. Nah, sama seperti yang tadi, mau kita posting langsung atau kita jadwalkan. Sebaiknya kita jadwalkan saja, atau disimpan dulu dalam bentuk draft. Boleh-boleh saja. Nah, sekarang mungkin kita simpan dulu dalam bentuk draft. Oke. Nah, oke. Sama seperti yang tadi, karena dia belum diposting, maka tampilannya seperti ini. Warnanya seperti ini. Oke, berikutnya tugas. Tetap yang kita klik adalah tombol buat. Nah, karena tugas ini berhubungan dengan nilai, maka tugas akan kita buat dengan mengklik salah satu dari tugas kuis atau pertanyaan. Nah, contohkan yang pertama ini adalah pertanyaan. Klik pertanyaan. Nah, pertanyaan. Ini sifatnya adalah pertanyaan yang bisa menjadi topik diskusi. Jadi siswa dapat saling menimpali untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh pendidik. Jadi pertanyaannya cukup satu saja dan membutuhkan brainstorming, adu pendapat antara siswa kita. Contoh, apa perbedaan utama antara propana, propena, dan propun? Petunjuknya silakan masing-masing. Silakan Ananda jawab pertanyaan ini dengan tepat. Jawaban yang kita minta bisa dipilih di sini. Jawaban singkat atau pilihan ganda. Kalau seperti ini berarti jawaban singkat. Nah, ini ada pilihannya di sini. Nah, tenggat tidak ada batas waktu karena dia sifatnya diskusi. Mungkin nanti saat pembelajaran kita, berarti ini masih sifatnya draft. Pada saat pembelajaran kita, tenggat waktunya mungkin tidak terlalu lama karena pertanyaannya sifatnya hanya satu pertanyaan dan itu sifatnya hanya berbagi informasi. Topiknya berarti di sini adalah tugas. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Berarti siswa yang sudah memposting dilihat oleh temannya yang lain boleh menanggapi. Siswa dapat mengedit jawaban. Nah, ini tidak kita persilakan, tapi itu tergantung dari sahabat. Mau menggunakan opsi ini silakan. Nah, kalau memang sudah yakin silakan dibuat tanyakan. Cuma kembali saya ingatkan, kalau siswa anggota belum semua bergabung, sebaiknya belum memposting, terutama yang terkait dengan nilai adalah tugas dan evaluasi. Dari saksikan di sini warnanya berbeda. Kalau ini dijadwalkan, ini draft, warnanya abu-abu, dan ini sudah diposting, warnanya sesuai dengan warna yang ada di atasnya. Nah, itu perbedaannya. Oke, kita lanjutkan. Jenis tugas berikutnya kita contohkan adalah tugas biasa, tugas. Ini misalnya tugasnya adalah, kalau tadi pertanyaan kita buat kodenya C1. Tugas 1. Kerjakan latihan berikut dengan tepat. Oke.
Ini poinnya kalau benar semua adalah 100. Misalnya tenggat waktunya. Nah, karena kita tadi menjadwalkan pembelajaran pertama kita tadi adalah tanggal 29 Juni, misalnya tenggat waktu tugas ini 1 minggu misalnya. Kita lihat di sini batas waktunya. Nah, 29 Juni, 1 minggu dari 29 Juni berarti tanggal 6 Juli. Oke, waktunya mungkin kita tunggu sampai malam 23.59. Oke, silahkan saja. Topiknya berarti di tugas. Oke, ini kerjakan latihan berikut dengan tepat. Oke, kita ambil kembali di Google Drive. Ada contoh tugas di sini. Nah, ini ada contoh tugas di sini. Kita cobakan. Nah, kita buka. Oh, bukan. Ini soal ulangan harian. Kita cari yang lain lagi. Oh, ini sudah saya siapkan tugas. Oke, tugas. Di sini saya tetap menggunakan Google Formulir sama seperti tadi. Ini bagian ini akan dibahas tersendiri dalam tutorial lainnya. Nah, di sini ada 2 bagian. Yang pertama itu adalah identitas siswa, yang kedua baru tugasnya apa di bawah. Oke, ada berapa soal di sini? Poin soalnya adalah 100. Nah, yang terpenting di sini setelah tugas kita buat, kirim. Karena kita menggunakan link, kita klik di sini. Sama seperti tadi, perpendek URL-nya. Oke, kita salin. Tutup, kembali ke kelas. Oke, kita tambahkan link. Pastekan di sini. Oke, tambahkan link. Nah, di sini sudah muncul tanda bahwa tugas sudah kita postingkan di tugas kelas. Nah, ini sama seperti yang tadi, tugaskan atau ini baru jadwalkan atau simpan draft. Ingat kembali, kalau anggota kelas belum semuanya bergabung, lebih baik tidak memposting tugas. Jadi kita simpan saja. Simpan. Nah, itu jika kita membuat tugas dengan menggunakan Google Form. Yang tugas yang pertama tadi adalah sekedar pertanyaan ringan. Ini pilihan ganda. Berikutnya ada tugas kelas yang saya linkkan dengan menggunakan quizzes. Quizzes itu semacam kuis. Bagaimana caranya? Kita buka pertama terlebih dahulu akun quizzes yang sudah dimiliki. Akun quizzes sebagai guru ya, sebagai admin, bukan sebagai siswa. Jadi Google Classroom kita terintegrasi dengan quizzes dan juga terintegrasi dengan Google Form. Di sini kita sudah masuk ke quizzes. Kita cari, kebetulan memang inilah enaknya kita menggunakan quizzes ini. Kita tidak perlu membuat soal dari awal, tapi bisa dengan
menemukan kuis-kuis yang sudah dibuat oleh orang lain sebelumnya, yang dapat kita adopt, kita modifikasi, kita ramu menjadi sebuah kuis baru. Nah, di sini saya perlihatkan di koleksi kuis saya sudah ada beberapa ya. Nah, sekarang kita ambil salah satu contoh. Ini kita berbicara tentang hidrokarbon. Oke, kita klik di sini. Nah, syarat kita membuat kuis yang terintegrasi dengan Google Classroom tadi adalah bahwasanya kelas kita memang sudah masuk ke dalam Quizizz. Kita lihat dulu kelas. Nah, dapat kita lihat di sini ada beberapa kelas yang ada di sini. Kita lihat bahwasanya yang tadi, ini kelas yang tadi sudah ada. Ya, untuk memastikan perbaharui kelas Google, berarti semua kelasnya akan masuk ke sini. Nah, ini dia kan. Nah, ini sudah ada kelas 12.1, itu kelas yang diimport atau memperbaharui. Nah, ini berarti yang sudah ada sebelumnya, ini baru. Kita klik di sini, simpan. Berarti semua kelas kita sudah terhubung dengan Quizizz ini. Oke, kita kembali ke kuis tadi. Hidrokarbon. Nah, di sini ada 3 pilihan, yaitu main langsung, jadikan PR, dan latihan. Latihan berarti itu memang tidak kita nilai. Nah, silahkan siswa melakukan latihan sendiri. Yang perbedaan yang jelas adalah antara main langsung dan jadikan PR. Main langsung ini jika kita melaksanakan game ini, ya, Quizizz ini dalam satu kelas secara serentak. Yakin semua siswa kita sudah membuka akun Quizizz-nya dan bermain secara langsung, dan waktunya kita tentukan. Jadi begitu mulai, semuanya mulai, begitu waktunya habis, semuanya juga langsung secara otomatis berhenti. Untuk sekarang yang dicontohkan adalah sebagai tugas, maka itu adalah jadikan PR. Di sini kalau kita lihat ada 10 pertanyaan. Oke, 10 pertanyaan. Klik jadikan PR. Nah, di sini kita atur lagi, peserta didik harus menyelesaikan kuis. Nah, tadi kita masuknya tanggal 29. Kuis ini mungkin untuk pertemuan yang kedua, atau mereka harus mengumpulkan, kita beri aja batas waktu misalnya tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli, kemudian jamnya ini jam 10 malam, silakan. Nah, sebelum klik lanjutkan, kita pilih kelas yang akan kita berikan tugas ini. Berarti kelasnya tadi ini 12.1. Kalau misalnya ada kelas paralel lainnya, silahkan klik semua kelas paralel tadi. Oke, lanjutkan. Nah, kita atur di sini berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ini? Ya, 1 kali. Pilihan lainnya berulang-ulang, tidak terbatas, 2 kali, 3 kali. Karena ini sifatnya latihan, tugas. Berarti 1 kali saja. Tunjukkan pertanyaan di game, aktif. Tunjukkan jawaban setelah babak selesai, mati. Mati ya, berarti siswa memang harus menyelesaikan tugasnya sendiri. Menghindari kecurangan antar siswa. Kemudian waktu siswa melihat penghitung waktu mundur, kita aktifkan. Tunjukkan papan peringkat. Artinya setiap siswa mengerjakan soal-soal tersebut, mereka akan tahu peringkat mereka di kelas itu peringkat berapa. Kemudian pertanyaan diacak, oke, iya. Pilihan jawaban diacak, iya. Ini semuanya adalah antisipasi kecurangan antar siswa. Memungkinkan siswa untuk mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah, tidak. Kita aktifkan. Mainkan musik pada perangkat siswa, iya. Perlihatkan meme, tunjukkan gambar, oke. Nah, setelah ini pasti,
dapat menugaskan game. Nah, berarti ini sudah kuis ini telah ditugaskan ke Google Classroom. Anda dapat membuat siswa bergabung dengan menggunakan kode game. Klik di sini untuk menghasilkan satu. Oke, kita undang siswa dengan menggunakan kode game ini. Ini ajak peserta untuk bergabung dengan permainan melalui ini kodenya, join main quiz dengan masukkan kode ini. Oke, itu kalau kita membuat quizesnya sebelum tidak langsung di menu tugas ini. Tapi kalau langsung di sini, silakan. Oke, ini ada yang tertinggal, ini hidrokarbon. Oke, kita lihat ini dulu, apa ini ya? Nah, edit. Nah, ini quizzes yang tadi ya, sudah ada linknya. Ini topiknya adalah tugas. Nah, sudah muncul di sini. Jika siswa menggunakan laptop, bukan, ini adalah menggunakan HP, sedangkan Whiteboard adalah dengan menggunakan laptop. Nah, petunjuk di sini, gunakan kode game. Gunakan kode game. Tadi kode gamenya adalah ya, copy. Oke, sudah. Jadi kita simpan. Kita lihat di tugas sudah muncul. Oke, sudah muncul. Supaya rapi, ini kita naikkan ke atas. Tugas 1, hidrokarbon ini kita edit. Ini hanya memudahkan. Hidrokarbon berarti C.2, tugas 2. Simpan. Maka akan muncul di tampilan kelas kita seperti ini. Kita pastikan, coba kita lihat. Udah. Nih, karena siswanya belum ada, berarti belum ada yang soal ini diserahkan kepada siapa. Nah, ingat seperti saya bilang tadi, untuk tugas pastikan dulu anggota kita memang sudah bergabung di kelas. Kita coba saja. Berarti saya gunakan akun yang lain untuk quizzes. Oke. Oke, kita akan mulai kuis. Nah, ini tidak dapat bergabung karena apa? Saya belum join di kelas ini. Saya akan menggunakan akun yang lain tadi. Nah, syaratnya seperti yang saya bilang di awal tadi, tugas kelas hanya bisa dikerjakan ketika siswa sudah bergabung di kelas kita. Terbukti bahwasanya kita belum bisa mengerjakan karena belum bergabung. Oke, kita lanjutkan.
Nah, berarti tugas kelas sudah sampai, kita bahas sampai ke poin atau topik tugas. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Ini tidak jauh berbeda dengan tugas, karena hubungannya nanti dengan nilai. Klik buat, kita pilih saja misalnya tugas. Nah, misalnya D pertama tadi ya, D1 ulangan harian, Oke, kerjakan soal pada link berikut dengan tepat. Oke, kita tambahkan, kita kembali buka Google Form. Ini sudah ada ulangan harian. Sudah ada di sini ulangan harian kimia. Langkahnya sama seperti tadi. Kalau kita sudah yakin dengan soal-soal kita, kita kirim. Tekan link, perpendek URL-nya, salin, tutup jendela, kembali ke kelas. Oke, tinggal menambahkan link. Oke, tambahkan link. Nah, jangan lupa memasukkan ke topik evaluasi. Ini poinnya juga 100, tenggat waktunya karena ulangan berarti kita pastikan tanggalnya tanggal berapa. Contoh, misalnya ujian kita karena ulangan harian mungkin pada pertemuan ketiga. Tadi tanggal 29, tanggal 13 kita akan ulangan harian. Nah, waktu ujiannya adalah berarti dijadwalkan batas tanggal dan waktu ujian ulangannya hari itu, berarti tanggal jam terakhirnya adalah jam pembelajaran berakhir, misalnya jam 11.50. Oke, nah kita simpan saja. Oke, kita lihat di sini sudah muncul evaluasi. Oke, sahabat sekalian, berarti selesai sudah saya paparkan tentang cara mengisi menu di tugas kelas. Di tutorial selanjutnya akan saya sampaikan cara memberi nilai dan cara mengelola nilai yang ada di Google Classroom. Oke, sampai berjumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.